Dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara dan yang mengendalikan segala kehidupan kita. Khususnya dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan juga ditambah ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga kebenaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pengajaran tentang iman yang benar masih sangat dibutuhkan hingga pada saat ini. Walaupun sudah ribuan tahun kekristenan ada di tengah-tengah dunia, tetapi pemahaman akan iman kepada Kristus tidak akan pernah selesai. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman manusia memahami akan kebenaran dan kasih Allah itu tidak cukup dengan 1 atau 1000 generasi. Karena apa? Karena di setiap generasi, di setiap zaman, memahami dan mempelajari tentang iman kepada Tuhan harus tetap ada. Gereja terpanggil untuk melakukannya. Orang percaya menjadi alat Tuhan untuk mengajarkannya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus memberikan sebuah pengajaran kepada orang-orang Yahudi Yunani yang ada di Roma pada saat itu tentang pembenaran di dalam iman. Hal itu disampaikan oleh Paulus karena banyaknya pemikiran-pemikiran atau iman-iman yang tidak benar terhadap Kristus. Orang Yahudi selalu mendengungkan daripada Taurat itu sendiri, Taurat yang diberikan oleh Musa. Orang Yunani selalu mendengungkan akan penyembahan terhadap rupa-rupa kuasa rohani. Yang artinya orang Yahudi beranggapan seseorang akan mendapat pembenaran di dalam Tuhan, seseorang akan memperoleh keselamatan ketika dia mampu melakukan hukum Taurat. Sementara dari orang Yunani beranggapan, orang Kristen khususnya, bahwa seseorang mampu menerima anugerah itu ketika seseorang itu mampu mempertunjukkan buah-buah kasih di dalam kehidupan. Artinya perbuatan. Perbuatan oleh karena dorongan, maka menjadi satu-satunya sumber keselamatan. Itu yang dipaparkan oleh Yunani pada saat itu. Pemikiran kedua belah pihak tentu tidak benar. Maka apa yang disampaikan oleh Paulus? Dia mengangkat sebuah tokoh legendaris lah kita katakan. Sebuah tokoh yang sangat dihormati. Bahkan sebuah tokoh yang diagung-agungkan baik orang Yahudi dan orang Yunani, yaitu Abraham. Apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Abraham? Paulus mengatakan bahwa Abraham dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Dia dibenarkan bukan karena apa yang dia lakukan. Tetapi pembenaran terjadi atau Abraham menjadi layak di hadapan Tuhan karena iman percayanya kepada Tuhan. Karena dia beriman, maka buat dari keberimanan dia tunjukkan dengan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Allah menyuruhnya untuk keluar dari Ur Kasdim, dia percaya akan janji Allah. Dia mengimani akan janji Allah. Iman itulah yang menggerakkan dia untuk mau berpindah sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Tuhan. Maka di dalam iman itu dia membuktikan bahwa dia taat kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan lewat segala perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini mau mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Rom pada saat itu untuk memahami iman mereka dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ke-13 dalam perikop ini, Paulus katakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Artinya Abraham beriman kepada Tuhan jauh sebelum hukum Taurat ada. Bahkan keturunan-keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan orang Israel pada saat itu mereka dibenarkan jauh sebelum hukum Taurat ada. Masanya sudah berbeda. Maka kalau
Abraham dibenarkan karena ketaatan kepada hukum Taurat. Tentu hukum Taurat pada saat itu belum ada. Nah, ini diangkatkan oleh Paulus supaya orang-orang Rom kembali memahami makna sesungguhnya daripada iman itu sendiri. Lalu akan muncul pertanyaan, untuk apa hukum Taurat? Dalam ayat yang ke-15 dikatakan hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya kepada mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentang hukum Taurat, manfaat daripada hukum Taurat tentu ada hingga pada saat ini. Tapi secara sederhana, di dalam iman orang percaya, orang Kristen, kita harus sama-sama memahami dan mengimani bahwa orang yang dibenarkan di dalam Tuhan karena imannya, maka dia wajib tunduk kepada hukum Taurat. Dia wajib melakukan hukum Taurat. Artinya, bukti seseorang dibenarkan mempunyai iman, dia bekerja, dia hidup, dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan koridor dan ketentuan yang tidak berlawanan dan tidak bertentangan dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat menjadi patron, menjadi pagar, menjadi benteng bagi kita untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana tidak kehendak Allah. Mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Orang beriman kepada Tuhan, dia akan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Secara sederhana itu yang mau dikatakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang akan kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Firman ini tentu masuk ke dalam minggu reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak supaya kita mengingat atau Allah mengingat rahmat-Nya kepada kita, dan kita juga di dalam hidup di dalam rahmat itu. Rahmat itu yaitu anugerah Allah yang Allah tunjukkan di dalam kesetiaannya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Maka lewat firman ini kita mau diajak supaya setiap orang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam anugerah Allah. Berarti hidup di dalam anugerah Allah, beriman kepada Allah sendiri. Iman itu yang mendorong dia untuk tetap menghidupi apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan dibenarkan karena iman. Apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang kedua, kita mau diajak bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Artinya Bapak Ibu, sebesar apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan mampu menyelamatkan kita. Bahkan sebuah nyanyian yang sering kita dengarkan, yaitu bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak Yesus menebus kita, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota, itulah yang menyucikan kita, itulah yang menebus kita. Maka penebusan itu kita respon dengan luar biasa, dengan beriman. Iman kita di dalam kehidupan, yaitu iman yang hanya percaya sepenuhnya kepada kasih Kristus. Jadi jangan lagi ada beranggapan di dalam kehidupan kita sekarang ini bahwa dia dibenarkan atau dia akan memperoleh anugerah itu atau memperoleh keselamatan itu dengan hartanya, dengan tahtanya, dengan jabatannya. Sebanyak apapun harta kita, sekalipun kita memiliki dunia ini, sekalipun kita mampu memberikan persembahan besar-besar ke gereja, mampu berdoa panjang-panjang,
mampu bernyanyi sangat merdu. Semuanya itu tidak menunjukkan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya itu tidak menjadi jaminan kita memperoleh anugerah itu. Imanlah yang menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh keselamatan itu. Maka kalau kita orang beriman, kita tunjukkan iman kita lewat perbuatan. Perbuatan apa? Bersekutu dengan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Semuanya itu respon kita atau bukti kita bahwa kita orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir lewat firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, ada sebuah cerita. Ada seorang kaya, dia bertemu dengan seorang pendeta. Ketika dia pertama sekali mendengarkan pendeta ini berkhotbah, dia sangat senang, dia merasa terberkati. Lalu dia menjumpai pendeta ini, dia katakan, "Pak Pendeta, saya akan membuktikan bahwa saya orang beriman, akan menerima keselamatan itu. Saya akan berikan harta saya untuk gereja." Lalu Pak Pendeta bertanya, "Motivasimu apa?" "Supaya aku diselamatkan oleh Tuhan, supaya aku memperoleh keselamatan itu. Karena aku ingin selamat, ingin bahagia." Bagi dia pada saat itu memahami bahwa keselamatan itu dia senang-senang selama dia hidup, dan senang-senang juga setelah dia nanti meninggal. Tapi apa yang dikatakan pendeta itu? Tidak cukup harta. Bahkan pendeta itu katakan, bahkan ketika engkau pun mempersembahkan istrimu, anakmu, tahtamu, nyawamu sekalipun, tidak akan menjadi jaminan engkau memperoleh keselamatan. Lalu si orang kaya bertanya, "Jadi apa ya caranya supaya aku memperoleh keselamatan itu?" Pak Pendeta katakan, "Engkau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Engkau beriman kepada Yesus. Yang kau percayai dari segala kehidupanmu hanya Yesus." Apakah sesederhana itu? Dikatakan orang kaya. Sebenarnya sederhana, tapi melakukan kesederhanaan ini sangat sulit. Lalu si kaya bertanya, "Apa yang sulit kalau hanya beriman seperti itu?" Si pendeta katakan, "Kalau engkau sudah beriman kepada Yesus, kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau engkau disakiti oleh orang, ditipu oleh orang, kamu tidak boleh membalasnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa respon daripada si kaya tersebut? Dia terdiam. Nah, si kaya tersebut sesungguhnya sering sekali menjadi gambaran kehidupan kita. Si kaya tersebut sering sekali menjadikan, atau kita sering sekali seperti si kaya, mau membeli keselamatan itu dengan yang kita miliki. Tidak cukup Bapak Ibu. Keselamatan itu tidak perlu kita beli. Karena apa? Karena anugerah itu diberikan oleh Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Tetapi ketika kita hidup di dalam anugerah itu, kita harus benar-benar hidup di dalam setiap pengajaran dan kasih Kristus. Mampu mengampuni, mampu mengasihi, mampu tetap merendahkan hati sekalipun direndahkan. Maka lewat firman ini kita mau diajak supaya kita dibenarkan lewat iman, dan kita membuktikan iman itu di dalam perbuatan setiap saat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini.
yang sudah mengajarkan kepada kami akan iman yang sesungguhnya, di mana Tuhan kami sebenarnya sudah Engkau selamatkan, anugerah itu sudah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Maka kami harus membuktikan anugerah itu di dalam keberimanan kami lewat perbuatan kami setiap saat. Perbuatan kami akan tercermin bahwa kami orang beriman. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita.